Ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu menunjuk salah satu siswa ya atau ketua kelas untuk membacakan doa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita ke pembelajaran, Ibu mengajak kalian dulu untuk bernyanyi ya. Supaya lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Tahu lagu-lagu nasional? Salah satunya lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Coba berdiri semua supaya semangat. Ya, berdiri semua. Mulai 1, 2, 1, 2. Dari Sabang sampai Merauke, berjauh pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali di tempat ya. Ada yang silakan bertanya anak-anak? Mari, Ya, hadir semua? hadir, Sudah siap? sudah. Ya. Coba tepuk semangat dulu. Dengan semangat, semangat, semangat. Nah, hari ini kita akan belajar lagi di tema yang sama, yang pasti sambungan kemarin ya, yang masih minggu lalu yang kita berada di tema 5 ya, yaitu tentang pahlawan. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi, ya, Ibu akan ya bertanya kepada anak-anak semua, ya, tentang pahlawanku ini. Adakah anak-anak melihat ya seorang nenek yang menyeberangi jalan? Apakah anak-anak siap menolong? Siap. Siap menolong. Adakah anak-anak melakukan apabila teman kalian ya terjatuh dari sepeda atau tasnya jatuh? Apakah kalian menolong? Coba Ibu tanya kembali. Apakah jiwa-jiwa seorang anak itu adalah jiwa-jiwa kepahlawanan? Apakah termasuk jiwa kepahlawanan? Ya? Menolong teman yang terjatuh apakah sikap kepahlawanan? Iya. Sikap kepahlawanan? Iya. Jadi sikap kepahlawan itu adalah orang pemberani ya, orang pemberani siap menolong, mengorbankan demi ya orang lain. Itu sikap-sikap pahlawan yang kita tumbuhkan dalam diri kita sendiri. Ya, siapa saja minta bantuan ya, harus kita siap. Berarti kita mencontohi sifat-sifat kepahlawanan. Ya, sikap perlawanan itu adalah berani mengorbankan ya demi kepentingan orang lain.
Ya, berani menolong siapa saja. Kita harus berani mengorbankan, ya, demi kepentingan teman atau kepentingan nusa dan bangsa. Ya. Hari ini anak-anak, ibu, ya, pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ibu akan membacakan, ya. Ingat-ingat, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks non-fiksi tentang Raja Purnawarman, peserta didik dapat mengidentifikasi pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi yang baik. Nah, itu yang pertama tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks non-fiksi tentang Raja Purnawarman, peserta didik dapat menjelaskan pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks ya non-fiksi tentang Raja Purnawarman, peserta didik dapat menceritakan kembali, ya, menceritakan kembali isi teks berdasarkan jawaban yang ada dengan bahasa sendiri, dengan runtut. Ya, yang keempat, melalui alat peraga yang digunakan, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, ya, dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dengan benar. Ya, yang kelima, melalui alat peraga yang digunakan, peserta didik dapat membuktikan, ya, dapat membuktikan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Jadi sebentar, ya. Setelah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, peserta didik dapat membuat laporan hasil percobaan yang memaparkan sifat-sifat cahaya secara lisan, rinci, dan sistematis. Nah, itulah, ya, tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Nah, sekarang ibu akan memperlihatkan alat peraga, ya, tentang, ya, sikap-sikap yang ditunjukkan, ya, para pahlawan. Ya. Anak-anak, perhatikan pada gambar, ya, yang contoh tadi itu tunjukkan kepada kalian. Pernahkah kalian melihat seorang nenek yang sedang berdiri di pinggir jalan yang minta ditolong karena dia dalam keadaan buta? Nah, ini adalah contoh, ya, contoh, ya, yang mencontohkan bahwa seorang nenek ini menyeberangi apa, ya, kedua anak tersebut bisa menolong, ya, menolong seorang nenek yang menyeberangi apa? Coba yang kedua, kamu perhatikan gambarnya. Apa ini gambarnya? Teman terjatuh dari sepeda. Iya, teman terjatuh. Seperti ibu katakan tadi, ya, apabila ada teman yang terjatuh dari sepeda, harus kalian menolong, ya, jangan dibiarkan, dia minta bantuan. Nah, pada gambar ini, selain gambar ini masih ada lagi, ya, yang harus kita berikan contoh. Seperti contoh, ya, ada yang terkena, ya, musibah, banjir, kebakaran, ya. Selain itu harus kita menolong, ya. Contohnya, kita tidak punya uang, misalnya tidak punya uang, ya, kita
tenaga kita untuk membantu. Ya, selain itu masih ada kita memberikan pakaian. Ya, kalau ada pakaian-pakaian yang baru harus kita menolong. Ya, itu artinya menyumbang. Nah, ketiga contoh di atas, ya, apakah mencontohi sikap-sikap pahlawan? Coba siapa yang menjawab? Apakah ketika gambar tersebut, apakah dicontohi termasuk sikap-sikap pahlawan? Tolong. Termasuk sikap-sikap pahlawan anak-anak? Termasuk? Masuk. Iya, menolong itu adalah sikap apa? Pahlawan. Iya. Itu adalah termasuk sikap kepahlawanan. Nah, jadi anak-anak ya harus tahu bagaimana itu sikap pahlawan. Suka menolong orang lain, berani mengorbankan ya apa yang kita bantu kepada yang membutuhkan. Itu adalah jiwa-jiwa kepahlawanan. Ya, jadi anak-anak mulai sekarang tumbuhkanlah rasa, ya, tumbuhkanlah dalam diri kita sendiri. Siapa saja yang membutuhkan pertolongan harus kita siap menolong. Karena menolong orang adalah perbuatan yang baik. Ya, dinilai di mata Tuhan itu adalah perbuatan yang baik. Ya, paham anak-anak tentang pahlawan? Ya. Siapa yang bertanya tentang pahlawan? Siapa yang bertanya tentang pahlawan? Ya. Kenapa? Sekarang ini anak-anak sekarang kita lagi tidak berjuang lagi ya, tidak untuk ya angkat senjata lagi. Kita sudah merdeka. Ya, kita sudah merdeka. Nah, apa yang kalian lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan? Nah, sekarang anak-anak harus tahu ya. Nah, anak-anak sekarang duduk di bangku kelas 4 ini. Ya, kalian harus meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan. Kita isi dengan apa? Pendidikan, belajar dengan giat. Ya, itu yang kita kembangkan sebagai penerus ya cita-cita bangsa. Nah, pada hari Senin, contohnya ya, hari Senin ya, kita selalu mengadakan upacara bendera. Apa manfaatnya itu kita melakukan ya, melaksanakan upacara? Ya, karena di situ kita melaksanakan upacara pada hari Senin itu kita mengambil hikmah. Di situ hikmahnya sangat besar karena kita selalu mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur untuk mempertahankan kemerdekaan. Paham anak-anak? Jadi kalau setiap hari Senin kita harus ikut kegiatan apa? Upacara. Ya, di situ kita mengenang ya, menghayati hikmah yang terkandung dalam ya upacara nanti. Ya, anak-anak tidak boleh bermain. Nah, disitulah kita ya mengingat bahwa perjuangan para pahlawan itu merebut ya bendera merah putih itu ya, bertarung dengan apa? Darah. Ya, mereka mempertahankan bahwa ya Indonesia itu selalu merdeka. Ya, mereka berjuang ya dengan susah payah, dengan ya semangat yang berani. Mereka memperjuangkan bahwa kita sudah harus merdeka. Nah, sekarang kita sudah merdeka ya, anak-anak tidak lagi apa? Berperang. Jadi kita sudah ya, yang sekarang ini kita isi dengan belajar dengan sudah dipahami anak-anak tentang kegiatan? Nah, ya. Sekarang Ibu akan membagikan ya contoh-contoh dari pahlawan. Nah, ini adalah
contoh ya, seorang raja yang bernama Purnawarman. Nah, ini seorang raja ini adalah seorang raja yang tangguh ya, kepemimpinannya sangat berani memimpin ya kota Cirebon. Nah, sekarang saya akan membagikan lembaran. Nah, pada lembaran ini, anak-anak perhatikan, pada lembaran tes ini, kamu akan membaca nanti teks, ya, teks tentang Raja Purnawarman. Nah, setelah kamu membaca nanti, kamu akan, ya, menanggapi isi bacaan apa yang termuat di dalam bacaan tersebut. Anak-anak sudah mengerti? Sudah. Ya. Bacaan tersebut kamu tanggapi, simak baik-baik. Apa perjuangan para ya tokoh atau pejuang itu yang bernama Raja Purnawarman, ya? Apa perjuangannya di situ? Ya, apa sosok pahlawannya di situ? Ya, kamu akan membaca nanti teks. Sekarang ibu bagikan untuk ya LKPD tentang bacaan teks ya tentang Raja Purnawarman. Nah, di sini untuk ya kelompok ini saya sudah bagi untuk 3 kelompok ya. Ini yang akan membacakan nanti ya jawaban-jawaban apa yang termuat di dalam bacaan tersebut. Nah, untuk mewakili kelompok, ibu akan panggil siapa yang bisa membaca teks tentang Raja Purnawarman. Coba angkat tangan siapa yang bisa membaca. Nah, silakan kelompok 1 baca dulu, kemudian yang lain menanggapi isi bacaan tersebut. Mohon maaf ya, ini bukan kelompok tapi per individu ya, mohon maaf ya, ini per individu yang akan dikerjakan. Nanti sebentar ya, untuk mewakili salah satu untuk membacakan hasil dari isi bacaan tersebut. Kita akan membaca dulu ya. Siapa yang bisa membaca di depan supaya didengar teman-teman yang lain. Coba siapa yang bisa membaca? Nah, silakan di sini. Baca di sini dulu. Saya akan tunjuk membaca ya supaya didengar ya teman-teman yang lain. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aliran Sungai Suku, sehingga air bisa mengalir ke saluran kerajaan.
perjuangannya atau sosok pahlawannya ya. Jadi yang lain harus menyimak ya, menyimak bacaan tersebut. Coba yang lain lagi, siapa yang mau panggil? Ya, coba maju. Nah, untuk membaca ya kalian harus memperhatikan tanda titik ya. Tanda titik itu digunakan tanda berhenti. Kemudian ada koma, harus berhenti sedikit baru menyambung lagi kalimat. Jangan diteruskan. Ya. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat yang memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memberikan alur sungai cukup sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, kelapa kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Luwes. Ya. Berikut satu orang lagi mewakili untuk membaca. Ya. Silakan. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aliran sungai cukup sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan. Mulai menyimak, jangan berteriak. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Siarte. Ya. Coba duduk semua ya. Nah. Ya. Anak-anak semua ya, setelah kita membaca ya, anak-anak harus ya menanggapi apa isi daripada teks tentang ya Raja Purnawarman. Ya, di dalam teks tersebut kamu akan ya memahami isi bacaan tersebut. Perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Ya, coba siapa yang tahu tentang yang ada di dalam bacaan tadi? Apa yang kalian ya temukan di dalam bacaan nanti tentang perjuangan ya Raja Purnawarman? Coba siapa di antara anak-anak yang tahu sesuai dengan isi teks tadi ya tentang perjuangannya ya tokoh
Raja Purnawarman. Coba siapa yang tahu anak-anak? Memasuki perampok. Ya, salah satunya selain itu apa lagi di dalam bacaan tersebut? Memperbaiki aliran sungai dan Ya. aliran sungai. Bagus. Apalagi selain perjuangannya? Apalagi? Ia juga memperbaiki dan memperindah aluran Ya, bagus. Ya, membantu dan menolong rakyatnya dengan memperbaiki aliran sungai Gangga dan Iya. sungai Cubo. iya. Bagus anak-anak. Ya, tentang bacaan tersebut ya, di situ ada perjuangannya. Di situ ada apa? Memberantas apa? Perampok. Iya, itu di situ memberantas perampok ya. Kemudian membuat saluran air, ya, membuat saluran air, ya, dialirkan ke sungai apa? Gangga, ya, atau sungai yang Cepu ya. Di situ ya masyarakat bisa menikmati aliran air tersebut, ya. Kemudian ya perjuangannya juga di situ adalah membasmi apa? Perampok. Ya, biasanya apa itu perampok? Apa itu? Ya, mencuri. Ya, biasanya orang asing ya yang datang ke misalnya ke pulau Indonesia atau pulau Jawa ya, itu perampok biasanya dia orang asing itu masuk ke wilayah Indonesia atau wilayah Jawa. Ya, itu tidak boleh karena di situ mereka itu ya merampok kekayaan apa? Alam Indonesia. Seperti apa itu kekayaan alam Indonesia yang ada di laut biasanya? Seperti apa? Apa? Apa yang terdapat di laut? Apa yang terdapat di laut kekayaan? Apa? Ya? Apa? Setiap hari kita makan, setiap hari kita ya apa? Apa? Iya, salah satunya adalah kekayaan alam Indonesia itu adalah ikan di laut. Ya, itu perampok itu ya. Apabila masuk ke wilayah Indonesia ini, ya, orang asing itu, ya, kapalnya orang asing masuk ke Indonesia itu, ya, itu ingin apa? Merampok atau ya kekayaan alam Indonesia. Mereka akan berbagai macam mereka lakukan. Biasa ya ikan-ikan yang ada di laut itu diberi apa? Ya, dibom ikannya sehingga ya kekayaan alam Indonesia ya ikan yang ada di laut itu mati semua. Ya, itulah kejahatan-kejahatan para perampok yang ingin menguasai daerah ya di Indonesia ya. Itu yang harus diberantas. Nah, kemudian ya kepemimpinannya, kepahlawannya apa saja yang terdapat di dalam teks tadi? Apa kepahlawannya daripada tokoh Raja Purnawarman? Coba siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, kepemimpinannya, ya, kepahlawanannya, apa saja yang dia lakukan, ya, terhadap rakyat. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, apa? Sikap kepahlawanannya apa? Ya, itu salah satunya memperbaiki aliran. Ya, memperbaiki aliran sungai ya. Sungai Gangga, Sungai Piku ya. Mereka itu akan memperoleh air sehingga ladang-ladang mereka itu menjadi tumbuh dan subur, tidak lagi kekeringan karena sudah ada air. Ya, jadi masyarakat yang ada di Cirebon itu merasa apa? Senang. Bisa menikmati apa? Air. Sudah dipahami si bacaan tersebut anak-anak? Sudah. Sekarang ya ibu bagi ya 3 kelompok nanti yang akan membacakan hasil ya kelompok yang misalnya kelompok 1 akan
dalam jawaban. Ada 3 jawaban di situ, itu yang akan diisi nanti. Pertanyaan, ya. Yang dimaksud adalah pertanyaan. Ya. Coba siapa yang sudah mengisi? Ya, ada soal yang terdapat di bawah teks bacaan. Nah, coba silakan untuk maju ke depan. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawaban: memperbaiki aliran Sungai Gangga di Cirebon, memperbaiki dan memperindah Sungai Cukuk, membasmi perampok bajak laut. 2. Tuliskan sikap kepahlawan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Jawaban: membantu dan menolong rakyatnya dengan memperbaiki aliran Sungai Gangga dan Sungai Cukuk, memberantas perampok bajak laut yang merajalela. 3. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rakyatnya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jawaban: rakyat akan mengalami kehidupan tidak aman dan tidak sejahtera. Coba yang lain menanggapi, apakah sudah betul jawabannya untuk kelompok 1? Sudah. Coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, siapa yang akan mewakili untuk membacakan hasil jawabannya di depan kelas. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawab: memperbaiki aliran Sungai Gangga di Cirebon, memperbaiki dan memperindah Sungai Cukuk, membasmi perampok bajak laut. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Jawaban: membantu dan menolong rakyatnya dengan memperbaiki aliran Sungai Gangga dan Sungai Cukuk, memberantas perampok bajak laut yang merajalela. 3. Menurut bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jawaban: rakyat akan mengalami kehidupan tidak aman dan tidak sejahtera. Apa tanggapan kelompok lain? Apakah sudah benar jawaban untuk kelompok 2? Sudah. Iya. Sekarang untuk kelompok 1 yang mewakili dengan kelompok 2, Ibu akan kumpulkan pekerjaannya, dan akan sebentar Ibu akan periksa nanti, Coba kumpulkan pekerjaannya. Dari cuma 2 yang mewakili, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti sebentar lagi ada tugas lagi yang dikerjakan, Untuk semua, ya. Setelah Ibu mengamati jawaban tadi, yang pertama itu, Ibu ulangi kembali, soalnya, Nomor 1, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman, Untuk jawabannya, kelompok 1 menjawab memperbaiki aliran Sungai Gangga di Cirebon, memperbaiki dan memerintahkan, Sungai
memperindah sungai cukup, membasmi perampok dan pajak laut. Nah, apakah sudah benar jawaban untuk kelompok 1? Benar? Sudah. Iya, sesuai dengan apa isi bacaan yang kamu amati tadi. Kelompok 2 ya tadi menjawab tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Penawan, yaitu membantu dan menolong ya. Di situ ya sikap kepahlawanan yaitu membantu dan menolong rakyat ya yang memperbaiki aliran Sungai Gangga dengan Sungai Cupu atau memberantas perampok ya bajak laut yang merajalela. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Kalau itu ya nilai itu adalah benar jawabannya. Kemudian yang ketiga, menurutmu ya menurut bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanega jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Bagaimana keadaannya? Kalau tidak memiliki sikap kepahlawanan? Iya, tentunya tidak aman dan tidak sejahtera karena tidak ada pemimpinnya. Ya? Jadi kita harus punya pemimpin seperti ada presiden dan wakil presiden. Ya, rakyat menjadi apa? Aman kalau ada pemimpinnya. Kalau tidak ada pemimpinnya, berarti rakyat akan apa? Menderita dan tidak aman. Ya? Ya. Sekarang kita sudah selesai untuk membacakan hasil dari kelompok itu tentang Raja Purnawarman ya. Kita pindah ke pembelajaran yang lain ya. Coba anak-anak, siapa yang sudah melihat kolam? Siapa yang sudah melihat kolam yang sangat jernih dan indah? Ya. Jadi di dalam kolam itu ada penampakan. Ya, apa yang kalian lihat di dalam kolam itu penampakan apa? Air. Apa? Ya, bayangan. Bayangan itu seperti apa? Bayangan itu seperti apa? Ya, yang menampakkan ya di dalam. Nah, di dalam air itu ada penampakannya. Apa yang kalian lihat di situ? Batu. Ya, batu. Ya. Apakah bisa memantulkan apa dia? Apa? Iya, pintar sekali. Nah, dia bisa memantulkan apa cahaya? Nah, hari ini kita akan mencoba mempraktekkan ya sifat-sifat cahaya. Nah, kalian tentu ya di pembelajaran tema 5 sudah mengenal sifat-sifat cahaya. Coba siapa yang tahu sifat cahaya? Salah satunya apa? Sifat apa? Cahaya menembus pada. Nah, kemudian apa lagi?
sifat-sifat. Ya, yang kita kerjakan sekarang adalah yang pertama sifat-sifat ya cahaya yang menembus benda bening. Yang kedua sifat-sifat cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga sifat-sifat cahaya ya dapat dibiarkan. Nah, anak-anak sekarang ya ada alat-alat yang ibu sudah sediakan, sudah siapkanlah. Di situ anak-anak langsung mengambil, anak-anak yang mempraktikkan langsung pada percobaan. Misalnya contoh cara sifat-sifat bening yang menembus benda. Alat apakah yang digunakan pada percobaan itu? Kalian akan mengambil alat tersebut. Dipahami? Ya, kalian akan mengambil alat tersebut. Kemudian kamu akan mencoba atau mempraktikkan langsung apa yang terjadi. Paham? Nah, jadi sekarang ibu bagi 3 kelompok. Jadi kelompok 1. Jadi alat yang pertama apa? Alat apa yang digunakan? Kemudian kegunaannya itu yang akan kamu langsung praktekkan dan kamu akan amati. Nah, pada percobaan 1 kamu akan mengambil apa? Apa semua alat yang digunakan? Gelas dan sendok. Iya. Kemudian kedua itu adalah menembus benda bening. Kemudian yang kedua, alat apa yang digunakan untuk benda yang dapat dipantulkan? Apa yang kalian akan langsung memperhatikan sesuai dengan kelompok. Kelompok 1 siapa yang maju bersama untuk memperhatikan alat apa yang digunakan? Kalian harus mengambil sendiri alat-alat. Nah, misalnya benda menembus benda bening. Apa semua alat yang digunakan? Sudah paham anak-anak? Sudah. Ya. Sekarang ibu akan coba dibantu ibu mengangkat mejanya. Kita akan praktekkan lagi. Ya. Sudah dipahami itu petunjuk tadi ya? Ya, kalian yang akan mengambil misalnya alat yang digunakan yang pertama adalah cahaya dapat menembus benda bening. Alat apa yang digunakan dan apa hasilnya yang kalian? Iya. Nah, coba kelompok mana yang bisa maju pertama? Ya, coba kelompok 1, kelompoknya maju semua untuk mencoba untuk mempraktikkan percobaan alat cahaya akan menembus benda bening. Jadi yang disiapkan adalah apa? Alat apa tadi? Kaca dan selesai. Iya. Kemudian yang percobaan kedua apa? Cahaya senter terpantul ke senter. Iya. Yang ketiga adalah apa? Cahaya senter terpantul jika di senter ke senter. Iya. Bagus. Untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3. Nama percobaan. Cahaya dapat dibiaskan. Alat bahan. Gelas air pensil. Tidak perlu. Hasil pengamatan. Pada jalan. Terlihat patah dan besar di dalam gelas yang berisi air. Coba tanggapi untuk kelompok 3. Apa kita benar jawabannya? Ya. Jadi anak-anak tadi sudah melakukan percobaannya. Hasilnya adalah yang pertama cahaya dapat Dibiaskan. ya
membesar. Ya, masih ragu. Nah, anak-anak, ya setelah kamu sudah melakukan percobaan tadi, coba kita ya pembelajaran kita hari ini. Ya, kita sudah melakukan ya. Coba saya tanya kembali. Ya, pembelajaran yang pertama adalah tentang apa, Nana? Tentang apa pembelajaran pertama? Tentang apa, Topak? Tentang Topak lawan? Nah, tentang kepahlawanan, ya perjuangan apakah yang dilakukan oleh Purnawarman? Apa? Menolong rakyat dengan memperbaiki aliran sungai. Ya, bagus. Nah, selain itu lagi apa? Dia juga memperbaiki aliran sungai jalan berlewat. Ya, bagus. Kemudian yang kedua apa? Memperindah aliran sungai jalan. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Membasmi perampok. Iya, bagus semua. Jadi untuk jawabannya nomor 1, kelompok 1 atau berindividu, ibu nilai 100. Tepuk tangan semua. Kemudian pembelajaran kedua, apa yang kita simak di pembelajaran kedua adalah sifat-sifat cahaya. Cahaya apa yang kita ya lakukan tadi? Cahaya apa semua? Apalagi? Apalagi? Bagus. Ya, untuk ya lembaran ya LKPD dari siswa, ya ibu akan nilai hasil semua kelompok adalah nilainya 100. Tepuk tangan untuk semua. Ya. Sekarang kita dulu menyanyi lagu daerah kita. Coba, lagu daerah kita apa? Lagu apa? Apa? Iya. Sekarang kita menyanyikan lagu berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri semua. Coba. Ya, 1, 2, 1, 2. menyanyi lagu daerah kita. Coba, lagu daerah kita apa? Lagu apa? Apa? Iya. Sekarang kita menyanyikan lagu berdiri semua.
semua. Berdiri semua. Coba. Ya. 1, 2, 1, 2. Tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Aku bisa. Tepuk aku bisa. Aku bisa. Senyum. Aku bisa. Salam. Aku bisa. Sapa. Aku bisa. Sopan. Aku bisa. Santun. Apa lagi? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Apa lagi? Tepuk Pancasila. 1, bintang. 2, rantai. 3, pohon beringin. 4, pelangi. 5, padi dan kapas. Nyanyi semua, berdiri semua, tangan. Nah, siap. Tangan ke Atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, takut-takutan tangan di